Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Ananda semua. Baiklah, kita akan lanjutkan materi kita minggu lalu. Kita lanjut dengan gelombang mekanik part 3. Di sini kita akan membahas seputar fase gelombang, sudut fase, dan beda fase sebuah gelombang. Perhatikan gambar. Ini Ibu tayangkan atau tampilkan sebuah gelombang transversal. Kita ambil aja arah rambatnya. Kalau berdasarkan titik yang Ibu bikin ini berdasarkan arah panahnya, sepertinya gambar ini gelombang Ibu ambil merambat dari arah kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Sekarang nanti kalian akan menjumpai istilah gelombang yang sepase dan gelombang yang berbeda fase atau berlawanan fase. Nah, melalui gambar ini Ibu akan jelaskan satu-satu apa sih yang dikatakan dengan gelombang yang berbeda fase atau gelombang yang dikatakan berlawanan fase. Oke. Apa yang dimaksud dengan gelombang sefase? Apa yang dimaksud dengan gelombang berbeda fase atau berlawanan fase? Perhatikan gambar. Ayo kita perhatikan antara Ibu ambil di sini antara titik L dan titik X dan titik L. Antara titik X dan titik L itu dikatakan gelombang yang berbeda fase atau berlawanan fase. Kenapa? Nah, karena titik X dan titik L terletak dalam satu garis tetapi arahnya berlawanan. Jadi jika sebuah titik pada sebuah gelombang itu terletak dalam satu garis tetapi arahnya berlawanan, belum bisa dikatakan gelombang itu sepase. Dia dikatakan gelombang yang berbeda fase. Coba titik X dan titik L. Ini ya, titik X dan titik L. Pada titik X arah gelombangnya ke bawah, pada titik L arahnya ke atas. Itu arahnya berlawanan. Walaupun titik X dan titik L itu terletak dalam satu garis lurus seperti ini. Ya, walaupun dia terletak dalam satu garis lurus karena arahnya berlawanan, itu belum bisa dikatakan gelombang itu sepase. Itu adalah gelombang yang berbeda fase. Sebesar berapa terjadinya beda fasenya? Beda fase antara titik L dan titik X itu. Beda fasenya sebesar 1/4. Bagaimana cara kita menghitung 1/4-nya? Dari titik ini ke sini ke puncak itu kan 1/4 lambda ya, 1/4 ya. Berarti kalau hanya sampai separuhnya di sini berarti 1/8. Jadi setiap titik ini Ibu bikin jaraknya 1/8, 1/8 semuanya. Jadi dari X ke puncak itu 1/8 tambah ke L 1/8 lagi. Berarti 1/8 tambah 1/8 berarti 2/8. Maka antara titik X dan titik L terjadi beda fase sebesar 1/4. 2/8 kita sederhanakan jadi 1/4. Bagaimana dengan titik X dan titik Q? Titik X dan titik Q juga dikatakan berbeda fase. Kenapa? Kan arah gelombangnya searah, Bu. Ya, searah, tetapi dia tidak satu garis lurus. Titik X ini, titik Q ini tidak terletak dalam satu garis lurus walaupun arahnya sama-sama turun atau sama-sama ke bawah. Jadi X dan Q juga belum bisa dikatakan dengan gelombang yang sefase. Masih dikatakan gelombang yang berbeda fase. Berapa sih terjadi beda fase antara titik X dan titik Q? Titik X dan titik Q berbeda fase. Hitung aja 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8. 6/8 jika kita sederhanakan berarti 3/4. Jadi terjadi beda fase antara titik X dan titik Q itu sebesar 3/4. Lanjut, perhatikan lagi gambar. Kalau tadi adalah gelombang yang berbeda fase dan atau berlawanan fase. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan gelombang sefase? Yang dikatakan dengan gelombang sefase itu adalah gelombang itu arahnya itu searah dan titik-titik tersebut terletak dalam satu garis lurus. Searah terletak dalam satu garis lurus.
Kalau yang berbeda fase tadi arahnya searah tapi tidak segaris lurus atau sebaliknya. Dia segaris lurus tapi arahnya berlawanan, itu dikatakan berbeda fase. Pada gambar ini titik apa aja yang merupakan gelombang titik-titik itu yang dikatakan sefase? Kita perhatikan titik M dan titik L. Titik M dan titik L dikatakan sefase. Kenapa? Titik L ini, titik M ini. Antara M dengan L, dia terletak dalam satu garis lurus. Terletak dalam satu garis lurus nih. Arahnya bagaimana? Arahnya pada titik M gelombang naik, pada titik L juga gelombang dalam keadaan naik. Berarti dia searah. Itu baru bisa dikatakan dengan gelombang yang sefase. Jadi gelombang yang sefase itu adalah searah dan terletak dalam satu garis lurus. Berapa sih fase gelombangnya? Fase gelombangnya, kita hitung aja kayak tadi lagi. Fase gelombangnya adalah 1 kali panjang gelombang atau fasenya sama dengan 1. Kita hitung M ke L 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Artinya berapa? 8/8 itu 1 kali panjang gelombang. Titik mana lagi yang dikatakan sefase? Kalian cari dulu. Cari yang searah dulu. Kalau tadi kan titik M dan titik L, mana yang searah lagi? Yang searah lagi titik Q dan titik P. Titik Q dan titik P sama-sama turun. Terus sama-sama turun arahnya. Dan apakah dia terletak dalam satu garis lurus? Jawabannya iya. Berarti titik Q dan titik P juga bisa dikatakan dengan gelombang yang sefase. Berapa sih fasenya? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Itu untuk titik Q ya. Bagaimana dengan titik X dan titik Y? Nah, ini titik X. Mana titik Y? Ini titik Y. Apakah bisa juga dikatakan dengan gelombang sefase? Jawabannya tentu bisa. Kenapa? Terletak dalam satu garis lurus, arahnya sama. Sebesar berapa fasenya? 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8. Juga fasenya sebesar 1. Ya, karena segaris, X dan Y juga dikatakan sefase. Apakah X dan Z bisa dikatakan sefase? X ini, Z ini, apakah segaris? Jawabannya iya. Apakah searah? Jawabannya juga iya. Berarti X dan Z juga bisa dikatakan sefase karena segaris dan searah. Terus berapa sih fasenya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 16/8. 16/8 berarti 2 ya. Jadi dapat kita simpulkan gelombang yang dikatakan sefase jika dia memiliki fase 1, 2, 3, dan seterusnya. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Itu dikatakan sefase. Kalau gelombang yang berbeda fase, seperti tadi, kan udah kita tahu jawabannya 1/2, 1/4, berarti bilangan pecahan. Jadi dapat kita simpulkan gelombang yang sefase adalah gelombang yang searah dan memiliki satu garis lurus. Dan nilai fasenya itu adalah bilangan bulat. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Kita akan jelaskan secara detail. Nanti gelombang itu, pada gelombang ada istilahnya sudut fase, ada beda fase. Sudut fase itu dilambangkan dengan seperti ini. Kita baca theta. Ada fase dilambangkan seperti ini. Itu dibaca dengan psi. Terus ada beda fase. Beda itu ini delta psi. Kalau beda itu selalu dilambangkan kayak segitiga gini. Itu ya. Baru Ibu jelaskan satu-satu. Oke ya. Perhatikan, untuk mendefinisikan, membedakan, Ibu tidak mau sifatnya kalian itu menghafal.
tidak mau sifatnya kalian itu menghafal. Ibu maunya dipahami. Perhatikan gambar gelombangnya. Oke ya, perhatikan gambar gelombangnya. Ibu bikin panah ini. Atau biar lebih paham, oh ini sangat turun ya. Nggak apa-apa seperti ini. Ini panahnya di titik ini. Ini ke sini itu kan 180 derajat. Ke sini lagi adalah 180 derajat. Kita perhatikan. Berarti untuk menjelaskan di atas ini kan Ibu bikin sudut fase dan fase gelombang. Apa sih yang dikatakan dengan sudut fase? Apa sih yang dikatakan dengan fase? Lihat gambar gelombangnya, walaupun nanti rumusnya bisa kita bikin dari sini. Tapi Ibu harapkan kalian bukan hanya sekedar menghafalkan rumus, tapi paham apa maksudnya itu. Ini, di titik kan panah ini kan mengarah ke sini nih. Ke titik merahnya ini, yang di tengah ini. Ingat, setengah lingkaran itu kan sudutnya 180 derajat. Berarti tepat di separuhnya ini berarti adalah 90 derajat. Kalau kalian belajar matematika, 180 derajat itu sama dengan pi. Nilai pi itu adalah 180 derajat. Berarti kalau setengahnya di titik ini berarti 90 derajat. 90 derajat itu nilainya sama dengan setengah pi. Setengah dikali 180. Ingat pi itu adalah 180 derajat. Karena pas di ujung panah ini sudutnya adalah 90 derajat, maka 90 derajat itu sama dengan setengah pi. Setengah dikali 80 derajat. Berarti 90 derajat. Itu yang dikatakan dengan sudut fase. Sebuah gelombang. Terus ini lagi. Panah yang kedua. Ini kan tepat di sini titiknya. Tepat di sini titiknya ini artinya apa? Ini sudutnya di sini adalah, kita hitung dari acuannya 0 di sini ya. Berarti sudutnya di sini adalah 180 derajat. 180 derajat itu adalah pi-nya. Nilai pi itu kan 180. Maka sudut fasenya sebesar pi. Kalau dia 90 derajat, sudut fasenya sebesar setengah pi atau 1/2 pi. Terus di sini, ini berarti kan 180 ditambah 90 berarti kan 270. 270 itu sama dengan 3/2 pi. 270 itu sama dengan 3/2 dikali 180. Ya, itu adalah 270 derajat. Terus di sini kan 360 derajat nih. 306 satu bukit satu lembah atau satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Berarti 360 derajat itu sama dengan 2 kali pi atau 2 kali 180 derajat. Itu yang dikatakan dengan sudut fase. Nah, itu yang dikatakan dengan sudut fase. Terus fasenya dari mana dapatnya 1/4? Nah, gitu ya. Fasenya dari mana dapatnya 1/4? Balik lagi ke sudut tadi. Di sini kan sudutnya tadi kan 90. Satu lingkaran penuh itu sudutnya adalah 360. Kalau 90 itu berarti seperempatnya, separuhnya. Maka fasenya dikatakan dengan 1/4. Ini 180. 180 berarti kan setengah dari 360. Maka dikatakan fasenya 1/2. Ini juga 270. Berarti di sini adalah 3/4. Berarti kalau di sini fasenya adalah 1. Berarti kan 360 itu kan satu lingkaran penuh. Berarti didapatkan fasenya 1. Untuk lebih jelasnya nanti kita bawakan ke rumus. Oke ya. Sekarang
sudut fase apa sih yang dikatakan dengan sudut fase? Secara matematis, sudut fase tadi dilambangkan dengan theta. Secara matematis ini maksudnya secara rumusnya, theta itu sama dengan 2 dikali pi dikali psi. Psi di sini tadi adalah fase. Itu ya rumus untuk menghitung sudut fase. Nanti kita bawakan juga ke persamaan gelombang. Terus, apa yang dikatakan dengan fase? Secara matematisnya, fase itu sama dengan theta per 2 pi. Fase itu sama dengan theta per 2 pi. Terus apa yang dikatakan dengan beda fase atau delta psi? Secara matematisnya, beda fase itu bisa kita hitung dengan delta psi sama dengan fase di titik B dikurang fase di titik A. Ini untuk contoh aja, untuk pemisalan aja. Bisa aja nanti fase di titik L dikurang dengan fase di titik M, tergantung apa nama titiknya. Oke ya, kita lanjut. Atau kita balik ke persamaan untuk masalah sudut fase, dan beda fase tadi. Bu, rumusnya nggak itu aja. Iya, tadi itu rumusnya seperti tadi kita dapatkan dari penjelasan gambar sebelumnya. Persamaan umum gelombang berjalan, gelombang transversal itu adalah A sin buka kurung omega T plus minus Kx. Itu kemarin ya di gelombang mekanik part 1. Terus A sin omega di sini sama dengan 2pi kali F kali T plus minus 2pi per lambda dikali X. Ingat kapan dia pakai positif, kapan dia pakai negatif. Udah dijelaskan pada part sebelumnya. Y sama dengan, nah 2pi-nya kita keluarkan aja. Y sama dengan 2pi-nya kita keluar, sama-sama kita keluarkan. A sin 2pi buka kurung. Berarti kalau di sini 2pi-nya kita tarik, berarti yang tinggal di dalam kurung adalah F kali T. Ini kalau dia pakai frekuensi ya, kalau dia pakai perioda kan udah diterangkan, udah kita jabarkan juga kemarin. 2pi-nya kalau dikeluarkan juga berarti di sini tinggal X per lambda. Apa sih hubungannya Bu dengan fase dan sudut fase tadi? Nah, yang dikatakan dengan sudut fase itu adalah omega T plus minus Kx. Ini secara keseluruhan. Itu dikatakan dengan sudut fase. Kan di depan sin ini sudut nih. Sin itu adalah untuk menyatakan sudut, di depannya ini adalah tetanya. With omega T plus minus Kx itu adalah rumus dari sudut fase. Bu, kalau di bawah gitu, apakah ini yang mana sudut fase? Ya tetap ini 2pi F kali T plus minus 2pi per lambda dikali X. Gimana kalau 2pi-nya kita keluarkan? 2pi-nya kita keluarkan, pokoknya yang di depan sin ini semuanya itu adalah rumus lain untuk sudut fase. Nah, kalau 2pi-nya dikeluarkan, yang di dalam kurung inilah yang dikatakan dengan fase gelombang. Ingat ya, sudut fase mulai dari 2pi. Sampai ini semuanya, terbawa semuanya. Yang fase gelombang yang mana? Yang fase setelah 2pi-nya dikeluarkan. Maka F kali T plus minus X per lambda. Di sini kali X ya, dikali X. Ini tertinggal sama Ibu, dikali X. Itu adalah fase, X-nya udah di atas ya, bukan ketinggal. Ini X per lambda, berarti ini yang dalam kurung yang di bawah ini yang dikatakan dengan fase. Makanya, jika kita balik ke sebelumnya tadi, mana tadi? Nih, sudut fase sama juga dengan 2 kali pi kali fase gelombang. Balik lagi ke sini tadi. Nah, di sini kan tadi A sin 2pi Ft plus minus X per lambda ini fase. Makanya rumusnya tadi adalah 2pi dikali fase. Nah, di sini. Kita balik ke ini.
Atau ini persamaan gelombang kita tadi. Ini udah Ibu jelaskan. Kalau 2pi-nya dikeluarkan, yang dikatakan sudut fase ini terbawa semua. Nah, yang fase adalah yang nggak ada pi-nya. Berarti F kali T plus minus X per lambda yang di dalam kurung ini. Atau, nah di sini, sudut fase sama dengan 2pi dikali fase atau psi. Berarti ini fase ya. Jadi jangan bingung pula nanti ini fase. Ini adalah rumus lain dari fase gelombang. Bu, kalau nanti muncul perioda, ya udah F itu kan 1 per perioda, berarti T kecil per T besar. Terus, maka fase sama dengan F kali T plus minus X per lambda. Sehingga theta itu sama dengan 2pi. Nah, ini rumus dari sudut fase. Kalau tadi kan rumus umumnya 2pi kali fase gelombang. Berarti ini yang dikatakan dengan fase sebuah gelombang. Dan beda fase sama dengan delta X per lambda. Beda dari fase itu sendiri adalah delta X dibagi dengan lambda. Oke. Contoh soal yang pertama. Ini soalnya. Sebuah gelombang merambat pada tali dengan persamaan Y sama dengan 0,4 sin 2pi, buka kurung, 0,6T kurang 0,2X, maka beda fase antara titik A dan titik B yang berjarak 2,5 meter. Berarti ini delta X-nya ya, jarak titik B dengan titik A itu adalah 2,5 meter. Bagaimana menyelesaikan persoalan seperti ini? Jawab. Kalian tulis dulu persamaan soal. Y sama dengan 0,4 sin 2pi, 0,6T kurang 0,2X. Nah, 2pi-nya kita masukkan. Kita kalikan semuanya ke dalam. 0,4 sin 2pi dikali 0,6, 1,2 pi T. 2pi dikali 0,2 berarti 0,4 pi X. Bu, kenapa harus kita masukkan ke dalam? Biar tahu, balik lagi ke sini tadi. Rumus umum kita Y sama dengan A sin omega T kurang KE. Karena soalnya kurang, artinya merambat ke kanan. Nah, berarti ini persamaannya, ini persamaan umumnya. Kan nampak di sini ini T, ini T. Berarti yang 1,2 pi itu adalah omega. Dan 0,4 pi itu adalah K. Karena ini X-nya tetap sama ya. Ingat, 1,2 pi itu adalah nilai dari omega. Dan 0,4 pi itu adalah nilai dari K. Maka, K sama dengan, rumus K kemarin waktu part 1, K itu 2 pi per lambda. Berapa sih nilai K-nya? Nilai K-nya di sini nampak, pasangkan dengan yang di atas. Berarti K sama dengan 0,4 pi. Masukkan di sini. K 0,4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Maka pi dicoret. Atau di sini dicoret boleh. Maka lambda sama dengan 2 dibagi 0,4. Maka lambda sama dengan 2 dibagi 0,4 itu adalah 5 meter. Maka soal ini memiliki panjang gelombang sebesar 5 meter. Untuk menghitung fase, karena rumusnya ada lambda tadi, berarti kita harus cari panjang gelombang dulu. Ingat, untuk mencari frekuensi dan perioda pakai omega, untuk mencari panjang gelombang harus pakai K, nilai K. Kita lanjut, sesuai dengan pertanyaannya. Dan ditanya beda fase. Oke, kita lanjut. Beda fase. Berapa sih beda fasenya soal ini? Nah, rumus beda fase apa tadi? Delta X per lambda. Delta X kita udah diketahui di soal 2,5. Lambda kita adalah 5. Maka 2,5 dibagi 5. Kita sederhanakan itu 1 per. Jadi beda fase pada soal ini adalah 1 per 2. Itu contoh soal pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang kedua. Contoh soal yang kedua.
Suatu gelombang transversal pada tali merambat dengan persamaan 0,1 sin 2pi buka kurung 4T per 0,4 dikurang 0,1 X per 2 tutup kurung. Maka fase gelombang, kalau tadi yang ditanya adalah beda fase, sekarang yang ditanya adalah berapakah fase gelombang jika X 10 meter dan T-nya 0,1 sekon. Kita jawab. Ingat, tadi apa rumusnya fase? Ini di depan sini ini kalau terbawa 2pi-nya sampai ke ujung sini itu adalah rumus sudut fase. Kalau tidak dibawa 2pi-nya, ini enggak kita masukkan nilai sudutnya ini yang di dalam kurung ini adalah itu yang dikatakan dengan rumus untuk menghitung fase sebuah gelombang. Nah, jawab. Fasenya adalah 4T dibagi 0,4 dikurang 0,1 X per 2. Ya udah kan kita menghitung fasenya yang diminta. Sementara X-nya udah diketahui 10 meter, T-nya udah diketahui 0,1 sekon, kita tinggal masukkan saja. Maka fase gelombang, fase gelombang T-nya adalah 0,1, ya udah kalian masukkan 0,1, X-nya adalah 10, kita kalikan. Nah, maka fase gelombang adalah 4 dikali 0,1, 0,4. Ini dibagi 0,4. Berarti 0,4 dibagi 0,4. 0,1 dikali 10, 1. Ini 2. Berarti per 2. Maka fase gelombang 0,4 dibagi 0,4 itu adalah 1. Di sini tetap 1 per 2. 1 dikurang 1 per 2. Maka didapatkan fase gelombangnya adalah 1 per 2. 1 dikurang 1 per 2 adalah 1 per 2. Nah, itu dua contoh soal. Ibu rasa cukup. Pelajari kembali video pembelajarannya part 1, part 2, part 3. Karena minggu depan kita akan UH1 untuk materi karakteristik gelombang dan gelombang mekanik. Untuk latihan, ini catatan video, kalian membuat catatan diringkas, nanti seperti biasa dikumpul di GC untuk latihan soal tentang fase, sudut fase, dan beda fase. Coba kalian cari aja di buku-buku fisika, terserah mau penerbitnya apa aja, pengarangnya siapa aja, sama aja. Yang penting yang berhubungan dengan fase, sudut fase, dan fase gelombang. Mudah-mudahan kita selalu berada dalam keadaan sehat, Anda semua sehat, dan apa yang Ibu sampaikan tadi mudah-mudahan mudah dipahami. Ibu sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.